Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Sungguh hanya Engkau yang layak tuh ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak tuh dipuji, sembah Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, ajaib dan luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami sudah menaikkan pujian kami Tuhan. Biarkan pujian kami boleh menjadi pujian yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Engkau bertata di setiap pujian kami Tuhan. Engkau boleh layakkan, kuduskan setiap pujian kami Tuhan Yesus. Dan kami sebentar akan dengarkan firman-Mu Bapa. Biarkan firman-Mu Tuhan boleh berema dalam hati kami, menjadi buah berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarkan firman itu Tuhan Yesus adalah Engkau yang berkata-kata di dalamnya. Terima kasih ya Allahku, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian singkat GPDI Efrata Kajor. Pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 9. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 34 ayat 9. Ini adalah ayat yang terkenal, bahkan sampai ada lirik lagunya ya, yang dinyanyikan oleh penyanyi rohani yang cukup terkenal pada masanya saat itu. Kita sama membaca Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada ayat ini pemazmur
menekankan kita semua untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Mengecap ya berarti merasakan. Dia juga bisa berarti menikmati. Apa yang kita rasakan? Apa yang nikmati? Tentu pribadinya, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengecap? Bagaimana kita merasakannya? Tentu kita harus membangunkan rasa excited, rasa atau gairah untuk dapat mengecap atau untuk dapat menikmati Tuhan. Bayangkan ketika saudara melihat sebuah makanan yang saudara senangi, makanan yang lezat, ya. Ketika saudara ingin merasakan dan menikmati, tentu saudara akan merasa excited atau merasa senang. Demikianlah juga bagaimana yang Tuhan lewat pemazmur inginkan kita mengecap Dia, merasakan Dia. Tapi tidak hanya itu, kita juga melihat, ya, menyelidiki, terfokus kepada apa? Segala pekerjaan yang Dia sudah lakukan, segala kebaikan yang Dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Lalu, mengapa pemazmur merasa perlu untuk kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Mengapa pemazmur merasa penting untuk kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Saudara, di tengah situasi yang sukar, dikala kita menghadapi situasi yang berat, dikala kita menghadapi tekanan yang berat, dikala kita menghadapi masalah yang besar, atau katakanlah seperti saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona, seringkali itu membuat kita manusia mulai mempertimbangkan keberadaan Tuhan. Yang mana itu direalisasikan lewat sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu peduli? Kalau memang Ia peduli, mengapa Ia mengizinkan wabah virus corona ini merajalela bahkan sampai sekarang ini? Yang mana itu membuat sebagian orang kehilangan pekerjaannya, mereka di PHK, ada yang penghasilannya berkurang karena wabah ini, ya. Ada juga yang aktivitas sosialnya, kegiatan bertatap muka secara langsung dibatasi, atau bahkan mungkin sama sekali tidak bisa oleh karena wabah ini. Ini membuat mereka menderita. Dan ketika mereka menderita, mulai berpikir tentang mengapa Tuhan mengizinkan ini. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mereka mendapat kesan bahwa Tuhan itu Allah yang jahat, Allah yang tidak peduli. Nah, ini tidak hanya melingkupi orang-orang di luar sana yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi hal ini juga dapat melingkupi, dapat masuk ke dalam orang-orang percaya. Orang-orang percaya dapat teracuni oleh virus ini. Virus di mana orang mulai meragukan Tuhan. Ya, karena merasa kalau Tuhan ada, kenapa Dia biarkan ini? Kenapa hidup saya susah? Kenapa hidup saya semakin berat bukannya semakin gampang? Ya. Mereka berpikir hal-hal demikian. Padahal kita percaya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Kalau memang Tuhan izinkan semua ini terjadi, pasti ada tujuan Dia dalam hidup saudara. Bisa jadi Dia ingin saudara lebih dekat, bisa jadi Dia ingin kita lebih dekat dengan Dia. Dengan virus ini kita semakin menyadari bahwa kita ini terbatas. Selama ini kita mungkin mengandalkan ilah-ilah lain, kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika wabah corona merajalela saat ini, kita menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya terbatas. Dan karena terbatas, maka kita perlu sosok penolong. Siapa penolong itu? Tentu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus.
dengan otomatis maka kita akan merasa lebih dekat dengan dia. Sebab kita bersandar kepada dia. Coba kita lihat hal-hal yang positif dari apa yang terjadi dari pandemi ini. Demikianlah yang diinginkan oleh pemazmur. Oleh sebab itu dia katakan, kecaplah, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi, mengecap, yaitu merasakan, menikmati pribadinya. Kita tidak hanya sekedar percaya bahwa dia itu Allah, bahwa dia sang juru selamat, tetapi kita juga menikmati dia, merasakan dia, kuasanya kita nikmati. Lewat apa? Lewat kita diam di dalam hadirat. Disitulah kemudian kita merasakan apa yang selama ini Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Tidak cuma itu saudara, kita juga pemazmur katakan melihat apa? Segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan kita terfokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini dalam hidup kita, hal-hal yang baik, maka itu dengan otomatis dapat membantu kita untuk mampu melalui tekanan hidup, masalah yang terjadi saat-saat ini dengan baik. Ketika kita fokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan, hal-hal yang baik, maka pikiran-pikiran negatif tentang Tuhan akan semakin jauh, akan semakin sirna. Lalu terus ada orang yang berkata, apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini? Buktinya virus ini membuat banyak orang menderita. Oke, kalau seperti itu memang jawabannya. Tetapi saya punya jawaban yang lebih luar biasa lagi. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita? Kita ada sampai saat ini, kita dapat menghirup udara secara bebas, gratis. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Itulah bukti kebaikan Tuhan. Belum lagi hal-hal yang Tuhan sudah perbuat sampai kita ada sampai sekarang ini. Ketika kita lemah, dia menguatkan. Ketika kita butuh pertolongan, dia ada untuk kita. Hal-hal seperti itulah yang kemudian harus menjadi fokus. Yang harus kemudian kita pandang. Jangan kita pandang pada masalahnya. Kita tidak boleh memandang pada virus ini begitu berat. Ya. Karena itu semualah yang membuat kita semakin menjauh dengan Tuhan. Oleh sebab itu pemazmur sekali lagi ingin tekankan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dengan kita mengecap dan kita melihat segala pekerjaan baik yang Tuhan sudah lakukan, kita akan mampu melewati segala sesuatunya. Kita akan dikuatkan. Akan selalu ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Bukan hal-hal yang negatif. Bukan pikiran-pikiran yang mulai meragukan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua menghadapi tantangan, tekanan hidup pada hari-hari ini. Saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita akan berhasil menjalani segala setiap kehidupan. Sebab Tuhan pastikan Dia ada bersama-sama dengan kita sepanjang waktu. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan, biarlah itu tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia, terkhususnya GPD Efrata, beserta dengan jemaat yang ada, yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya Tuhan juga menolong, melindungi, memelihara. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas gereja Tuhan di tempat ini.
Puji nama Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.